Ini juga saya menerbitkan bukunya, Lakon Politik Che Guevara Melayu. Ini dari Pak Ridwan Saidi. Dokumentasi teror PKI tahun 55 sampai tahun 60. Dan kemudian kalau kita lihat, di dalam Harian Rakyat, ini saya bawa fotokopian Harian Rakyat 2 Oktober. Ini tidak bisa terbantahkan, Harian Rakyat ini punya PKI. Yang memimpin adalah Nyoto. Ini koran resmi PKI, 2 Oktober. Editorialnya menulis tentang gerakan 30 September. Dan jelas dikatakan, rakyat yang sadar akan politik dan tugas-tugas revolusi meyakini akan benarnya tindakan yang dilakukan oleh gerakan 30 September untuk menyelamatkan revolusi dan rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian di karikaturnya ini ada Minggu, Senin, Selasa, sampai Sabtu. Ini hari Kamis, Jumat, 30 September dan 1 Oktober. Jelas-jelas di situ ada tangan, gerakan 30 September tulisannya. Kemudian yang dihajar ini adalah para jenderal. Ya, kemudian lagi. Coba lihatkan ke kamera. Nah, lihatan ke kamera ini, lihat. Bisa kelihatan nggak? Yang mana kameranya? Oh ya. Nah ini. Coba lihat ini. Letkol Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa menyelamatkan Presiden RI dari kup Dewan Jenderal. Selalu dia memutarbalikkan fakta. Ini 30 September. Kemudian ini pada hari Sabtunya, film minggu ini katanya. Film minggu ini adalah jenderal-jenderal itu jatuh dari jurang. Jadi jelas, PKI pelaku itu tidak perlu diragukan lagi. Dan tidak perlu ada versi-versi lain. Ya menurut saya selesai kita dengan adanya TAP MPRS nomor 25 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 99, selesai perdebatan itu. PKI adalah pelaku kudeta. Tidak ada versi lagi, apalagi Bu Sukma tadi sangat berbahaya mengatakan Pak Harto ikut terlibat. Bukunya Latif itu saya baca, Bu. Bukunya Latif itu super ngawur itu. Ya. Saya baca berulang kali dan ngawur sekali. Pertama tentu bias. Karena Latif adalah pelaku. Tentu dia mau melindungi diri. Yang kedua, saya sempat mewawancarai Pak Harto tahun 2007. Saya konfrontir. Waktu itu Pak Harto saya tanya, Pak Harto, apa betul waktu itu Latif, Kolonel Latif melaporkan kepada Pak Harto akan adanya kup dari Dewan Jenderal. Pak Harto waktu itu dalam kondisi sakit, terbata-bata, mengatakan sambil tertawa, tidak ada itu. Yang ketemu dengan Latif itu adalah Bob Hasan. Jadi tidak pernah ketemu dengan Pak Harto. Waktu itu dikabarkan putranya Pak Harto, Pak Tommy, sedang sakit di RSGS ya, Gatot Subroto atau RSPAD sekarang. Jadi tidak ada itu. Ini penelitian, ya. Apalagi itu cuma sinyalemen mau melaporkan, terus dianggap terlibat. Ini super ngawur menurut saya. Dan bagaimana seorang yang terlibat kemudian mau memberantas dan menumpas. Dan ini saya kira koran Harian Rakyat 2 Oktober adalah bukti yang sulit untuk terbantahkan bahwa PKI memang mau merebut kekuasaan. Belum lagi fakta-fakta lain dan banyak sekali buku-buku lain yang saya kira sangat menguatkan itu. Jadi satu hal ini adalah sesuatu yang tidak kontroversial, jadi jelas. Kemudian saya juga ingin mengatakan bahwa PKI selalu backstabbing dari belakang gitu ya, menusuk dari belakang. Karena itu wajar kalau kemudian dilarang. Tadi Saudara Saganda mengatakan bahwa Nazi saja, Nazi itu kan berarti lebih dari 75 tahun melakukan pembantaian dan sampai hari ini Partai Nazi tidak dibolehkan. Orang memakai lambang Nazi bisa ditangkap. Orang melakukan penghormatan ala Nazi bisa ditangkap juga oleh polisi. Itu satu hal yang wajar. Karena ini beda. Tadi kalau dikatakan ada ekstrim kanan, ada PRRI itu sama sekali beda dengan PKI. Karena itu tidak pernah melakukan kudeta. Ya. Peristiwa DITI itu sejarahnya berbeda lagi. Di rootnya itu adalah tahun 49. Itu bukan kudeta, dia belum masuk di dalam pengakuan kedaulatan ketika itu. Itu kita bisa diskusi panjang sendiri tentang hal itu. Dan akhirnya akan menyatu. Dan tidak ada TAP MPRS-nya tentang itu, tidak ada undang-undangnya tentang itu. Begitu juga dengan PRRI, itu adalah koreksi terhadap pemerintah pusat yang terlalu dekat dengan komunis. Dan juga tidak memperhatikan daerah. Bahkan isunya waktu itu Jawa dan luar Jawa. Itu adalah koreksi. Dan tidak ada undang-undangnya tentang PRRI. Justru mereka semua mendapatkan amnesti. Walaupun kemudian di belakang hari, bukan karena PRRI, banyak tokoh-tokohnya yang ditangkapi juga tanpa proses
pengadilan yang wajar. Seperti yang disebut tadi Ustadz Tengku. Banyak tokoh-tokoh yang berjasa pada Republik yang sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Muhammad Natsir, Safruddin Prawira Negara, Muhammad Rum, Buya Hamka, Kasman Singodimedjo, dan lain-lain. Bahkan seorang jurnalis yang hebat seperti Muhtar Lubis dipenjara 10 tahun. Dari tahun 56 sampai tahun 66, Muhtar Lubis. Ya, yang saya kira luar biasa menjadi godfather dari jurnalis di Indonesia. Jadi Sahrir. Sultan Syahrir, ya betul, Bang Karni mengingatkan nih karena Sultan Syahrir Perdana Menteri pertama memimpin Kabinet Syahrir 1, Kabinet Syahrir 2, Kabinet Syahrir 3. Dalam keadaan sakit masih di penjara. Dan akhirnya Muhammad Hatta meminta supaya bisa bawa ke luar negeri, ke Swiss ketika itu, dan meninggal sebagai statusnya tahanan politik, baru setelah kembali dijadikan pahlawan nasional. Syahrir, seorang bapak republik, juga ditahan dengan luar biasa ketika itu kena stroke dan sebagainya, tidak dibebaskan. Diperpendek. Nah, jadi intinya menurut saya, ini memang komunisme ini adalah satu ideologi yang sangat ganas dan kejam. Ada The Black Book of Communism itu mencatat di seluruh dunia di rezim komunis itu sekitar 95 juta orang yang meninggal. Saya tahu kalau di Rusia atau di Soviet lebih banyak. Paling banyak lah di samping Cina dalam revolusi kebudayaan. Itu di zamannya Stalin luar biasa. Saya sudah datang ke rumahnya Stalin di Gore, di Georgia. Saya datang ke rumahnya Karl Marx di Trent. Saya datang ke kuburan-kuburannya untuk menyelami apa yang ada di dalam pikiran-pikiran mereka tentang komunisme. Dan memang ini ideologi yang sangat ganas dan menghalalkan segala cara. Dan saya kira jangan sampai terjadi lagi. Di Kamboja juga, itu saya datang ke namanya Cheong Ek sama S21 Prison Camp, Killing Field. Dalam tanah 2 hektar dibunuh 10.000 orang. Jadi pembantaian yang dilakukan oleh rezim komunis seluruh dunia itu 95 juta orang menurut buku The Black Book of Communism. Jadi jangan dialihkan. Seolah-olah ini tragedi ini adalah tanggung jawab semua pihak. Saya tidak sependapat dengan Pak Agus ya dari Lemhanas. Saya kira itu bukan tanggung jawab semua pihak, itu tanggung jawab PKI yang melakukan kudeta. Kemudian terjadi retaliation itu oleh rakyat. Apakah menurut Pak Agus ini dilakukan oleh negara? Apakah ada bukti-bukti yang melakukan itu negara? Saya kira masyarakat ketika itu dalam posisi dibunuh atau membunuh. Gitu ya. Dan itu saya membaca dan berusaha menghayati walaupun tidak hadir di dalam peristiwa-peristiwa itu. Tetapi hampir semua buku dan dokumen yang kita baca itu menyiratkan